kedua, sambutan Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga, sosialisasi program. Dan penutup. Sebelum acara mulai, marilah kita senantiasa memohon doa dan memohon ridho Ilahi. Bagi Bapak Ibu yang non-muslim, kami persilahkan untuk berdoa menurut keyakinannya, dan bagi Bapak Ibu yang muslim, marilah bersama-sama berdoa dengan mengucapkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, mempersingkat waktu karena setelah agenda pertemuan pertama, nanti di sesi kedua juga ada agenda pertemuan kembali dengan kelas yang lain. Kami persilahkan menyampaikan sambutan sekaligus sosialisasi program sekolah dan sistem pembelajaran di SD Level M. Monggo Bu Siti Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua dan segenap pengurus Komite SD Laboratorium Universitas Negeri Malang, Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan, serta Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 2 sampai dengan kelas 6 yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kami bisa menyampaikan model pengelolaan satuan pendidikan darurat selama belajar dari rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari segala wabah dan segala keburukan lainnya, serta melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memimpin dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita kelak senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan yang saya hormati, sebetulnya di dalam menghadapi tahun pelajaran baru 2020-2021, kami telah menyiapkan agenda pertemuan orang tua murid kelas 2 sampai dengan kelas 6 secara real, yaitu melalui tatap muka. Namun karena di wilayah kita, Kota Malang, penyebaran wabah pandemi COVID-19 semakin meningkat, dalam artian Kota Malang masih masuk dalam zona merah, maka dengan terpaksa dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, bila mana pertemuan orang tua murid ini kami lakukan secara virtual. Mudah-mudahan dengan online ini bisa menjadi media kami dalam menyampaikan program sekolah dan sistem pembelajaran di SD Laboratorium Universitas Negeri Malang. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimanakah penyelenggaraan pembelajaran pada tahun baru di masa pandemi COVID-19 yang ada di SD Laboratorium Universitas Negeri Malang sesuai dengan surat keputusan bersama empat menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, di mana sistem kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan,
keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Karena saat ini kita masih terjadi penyebaran wabah pandemi COVID-19, oleh karena itu proses pembelajaran dilaksanakan tetap melalui jarak jauh, yaitu belajar dari rumah. Kemudian bagaimanakah untuk mempersiapkan, sekolah mempersiapkan dan membuat beberapa perencanaan dalam menghadapi proses pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Yang pertama adalah kurikulum sekolah. Tetap kita menggunakan kurikulum 2013 untuk program bilingual. Sedangkan untuk program ICT, selain menggunakan kurikulum 2013 ditambah dengan kurikulum Cambridge. Kemudian program akselerasi tetap berjalan, kegiatan ekstrakurikuler dan belajar mengaji dengan bekerja sama dengan UMI tetap terselenggarakan. Jadi mengaji kita menggunakan model pembelajaran UMI. Kemudian jumlah atau alokasi waktu pembelajaran dalam 1 minggu ada perubahan. Untuk kelas 1 dan 2 jumlah semula 32 jam pembelajaran berubah menjadi 30. Kemudian kelas 3 yang semula 35 jam pembelajaran berubah menjadi 30 jam pembelajaran. Kelas 4 dan 5 yang semula 40 jam pembelajaran berubah menjadi 38 jam pembelajaran. Sedangkan kelas 6 yang semula 47 jam pembelajaran berubah menjadi 40 jam pembelajaran. Sedangkan 1 jam pembelajaran yang semula waktunya 35 menit berubah menjadi 30 menit. Sehingga untuk anak-anak siswa kelas 1 sampai kelas 3, kelas kecil, proses pembelajaran daring, belajar dari rumah secara daring itu berakhir sekitar pukul 1. Sedangkan kelas 4 sampai kelas 5 atau kelas besar berakhir sekitar pukul 2. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimanakah program pembelajaran selama pandemi COVID-19? Yang pertama, pembelajaran secara daring, baik secara interaktif maupun non-interaktif. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran tahun ajaran ini memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan secara tatap muka. Tetapi karena sekarang ini di wilayah kita di Indonesia dan juga sebagian besar dunia masih terjadi penyebaran wabah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, proses pembelajaran tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran dari rumah melalui daring atau online, baik secara interaktif dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet maupun video call. Dan non-interaktif bisa melalui video pembelajaran, voice note, kemudian PowerPoint, link YouTube, dan untuk penugasan biasanya kita menggunakan Google Classroom atau Google Drive atau Message yang banyak digunakan oleh teman-teman. Nanti akan ada penjelasan tersendiri oleh tim IT kami. Dan ini memang harus kita lakukan walaupun tanpa semua siswa. 'Siswa dapat mengikuti pembelajaran daring ini, namun tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran daring ini. Kenapa? Karena siswa dapat mengikuti pembelajaran daring ini, namun tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran daring ini. Kenapa? Karena siswa dapat mengikuti pembelajaran daring ini, namun tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran daring ini. Kenapa? Karena siswa dapat mengikuti pembelajaran daring ini, namun tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran daring ini. Kenapa? Karena siswa dapat mengikuti pembelajaran daring ini, namun tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran daring ini. Kenapa? Karena siswa dapat mengikuti pembelajaran daring ini, namun tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran daring ini. Kenapa? Karena siswa dapat mengikuti pembelajaran daring ini, namun tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran daring ini. Kenapa? Karena siswa dapat mengikuti pembelajaran daring ini, namun tidak semua siswa dapat mengikuti pembela
karena faktor infrastruktur. Artinya pembelajaran tetap berjalan walaupun siswa berada di rumah. Kemudian Bapak Ibu guru tanpa harus memiliki target bahwa kurikulum harus tercapai, sehingga kewajiban Bapak Ibu guru nanti akan memilih materi-materi mana yang esensial, materi yang penting yang perlu disampaikan dan dipelajari oleh anak-anak di rumah. Kemudian yang kedua, guru memberikan pengalaman pendidikan tentang kecakapan hidup, yaitu pendidikan yang bersifat kontekstual dan sesuai dengan kondisi anak, terutama pengertian mengenai COVID-19. Kemudian mengenai karakteristiknya dan bagaimana seseorang itu tidak mudah terjangkit oleh penyakit COVID-19, yaitu dengan memberikan pengertian dan menerapkan protokol-protokol kesehatan baik di rumah, di tempat umum, dan pada akhirnya nanti anak-anak akan terbiasa menerapkannya di sekolah. Karena mudah-mudahan Kota Malang nanti segera zona hijau, sehingga nanti kalau memang zona hijau kita akan masuk di sekolah secara bertahap. 2 bulan awal dimulai dari SMP, SMA, kemudian 2 bulan berikutnya baru SD, dan 2 bulan berikutnya lagi TK dan SMP. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing anak. Jadi pendidikan pada anak lebih ditekankan atau pada terutama pada minat anak. Artinya difokuskan pada minat sesuai dengan kemampuan yang ada pada anak. Bagaimana cara belajar anak sesuai dengan sifatnya yang unik, dan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya tidak bisa disamaratakan. Dan bagaimana juga ragam cara belajar anak yang sesuai dengan kondisi lingkungan anak berada, dan tentunya disesuaikan juga dengan kondisi lingkungan di rumah, terutama apakah terhubung dengan jaringan internet. Kemudian yang ketiga, tugas yang diberikan tidak harus dinilai seperti biasanya di sekolah yang secara tatap muka, yang biasanya tetap kuantitatif ada, tapi tidak seperti pada masa pandemi ini. Penilaian tetap ada penilaian kognitif atau kemampuan, afektif, sikap, dan psikomotor. Kemudian lebih ditekankan pada kualitatif. Harapannya dengan penilaian kualitatif ini dapat memotivasi siswa sehingga bisa berubah menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah menyelenggarakan seluruh proses pembelajaran jarak jauh secara penuh dengan memanfaatkan aplikasi dan fasilitas teknologi yang ada yang kita miliki. Oleh karena itu kita harus belajar dari pengalaman yang selama ini kita alami, terutama belajar di era pandemi. Jadi Bapak Ibu nanti akan dituntut untuk belajar teknologi supaya bisa mendampingi putra-putrinya. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimanakah pola pembelajaran pendidikan dasar terutama di SD laboratorium tahun ajaran baru 2020-2021 akan dimulai besok lusa hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dengan pembelajaran jarak jauh dari rumah secara daring
melakukan aplikasi yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian daerah di zona kuning, orange, dan merah tetap dilarang untuk bertatap muka. Sedangkan daerah berwarna hijau nanti bisa dianjurkan untuk tatap muka, namun harus dilakukan dengan cara shift. Jadi separuh masuk, separuh di rumah. Kemudian bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran? Yang pertama, guru mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring online yang sudah kami sebutkan tadi, melalui aplikasi Zoom, Google Meet. Nanti panjenengan akan belajar itu. Nah, bila mana panjenengan mungkin ada yang tidak menerima, nanti ada tutorial dari kami, dan mungkin insya Allah di perjalanan nanti bila mana ada kendala, panjenengan bisa berkoordinasi dengan wali kelas dan nanti akan dibantu oleh pihak sekolah, sehingga antara sekolah dengan orang tua di rumah ketika mendampingi akan sinkron, sehingga anak-anak tetap bisa belajar seperti yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer PC atau laptop yang terhubung dengan koneksi internet. Nah, ini memang sarana yang harus ada ketika pandemi seperti ini, karena pembelajaran full daring, belajar dari rumah, yang banyak memanfaatkan perangkat ini. Harapannya nanti Bapak Ibu guru bisa memastikan bahwa anak-anak itu belajar secara bersamaan dalam waktu yang sama, dan guru pun juga bisa memastikan bahwa siswa melakukan proses belajar mengajar secara bersamaan. Tentunya guru akan memberikan tugas yang bisa terukur sesuai dengan tujuan materi yang disampaikan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimanakah peran guru dalam pembelajaran daring? Yang pertama, menjadikan pembelajaran jarak jauh online learning menjadi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Karena kelemahannya, anak-anak dengan menggunakan media daring ini banyak kebosanan, konsentrasinya cepat buyar karena banyak hal yang mempengaruhi itu. Oleh karena itu tugas guru bagaimana cara membuat pembelajaran ini menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang pertama, guru dan anak-anak terutama juga harus mempunyai kemampuan memanfaatkan IT, teknologi seperti yang kami sebutkan tadi, aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lainnya. Kemudian pembelajaran terencana dan efektif ini bisa terjadi bila mana guru merencanakan pembelajaran secara berkualitas, jadi membuat perencanaan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, pemusatan perhatian dan konsentrasi siswa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa konsentrasi siswa lebih berkurang dibandingkan ketika anak-anak melakukan pembelajaran secara tatap muka. Oleh karena itu tugas guru untuk menyatukan persepsi dan konsentrasi anak, sehingga anak bisa belajar seperti yang kita harapkan. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan, penguatan pendidikan karakter siswa. Guru tidak harus bosan-bosannya menyampaikan pesan kepada anak-anak supaya menjadi anak yang tangguh, terutama memiliki 5 karakter utama, mulai dari religius, nasionalis, memiliki sifat gotong royong dan kemandirian, dan tentunya adalah integritas. Jadi memiliki nilai kejujuran, kebenaran, sehingga anak-anak nanti akan menjadi anak yang tangguh dan handal. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Sekarang kalau tadi itu adalah peran guru, bagaimana dengan peran orang tua dalam mendampingi putra-putrinya di rumah? Yang pertama, dan ini kewajiban
panjenengan. Karena Bapak Ibu yang ada di sini adalah sekedar membantu putra putri panjenengan melaksanakan pembelajaran. Tapi kewajiban utama dari panjenengan adalah anak-anak supaya punya pendidikan, terutama dalam hal ini adalah mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah. Karena tingkatan SD ini tidak bisa dilepas begitu saja. Sehingga ketika nanti panjenengan mungkin bekerja di luar rumah, harus ada pendamping, baik itu apakah kakaknya, tantenya, budenya, neneknya, atau mungkin pembantunya, yang nanti panjenengan bisa koordinasi dengan Bapak Ibu wali kelas, menyampaikan panjenengan misalnya bekerja pulang sampai malam atau mungkin bagaimana, sehingga nanti pendampingnya bisa koordinasi dengan sekolah sehingga anak-anak tidak terabaikan. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi belajar dan merancang kegiatan yang bisa membuat anak nyaman tinggal di rumah. Banyak kegiatan yang bisa panjenengan lakukan bersama anak-anak sehingga anak-anak tidak bosan ketika baik itu melakukan pembelajaran atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Apalagi di masa pandemi ini sangat dikhawatirkan anak-anak itu berada di luar. Saya juga agak riskan juga sih ketika pulang dari sekolah, padahal sekolah dilarang untuk melakukan tatap muka, tapi saya sering menemui anak-anak itu bermain dan bahkan juga didampingi oleh orang tuanya dengan tanpa dengan mengesampingkan protokol kesehatan. Padahal kalau dipikir mungkin justru di sekolah itu lebih aman daripada dia diajak ke mall atau mungkin bermain tanpa menerapkan protokol kesehatan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, persiapan orang tua supaya bagaimana anak nanti mematuhi panjenengan, maka ada kesiapan mental yang harus panjenengan siapkan bersama anak-anak, terutama anak-anak. Panjenengan bisa membuat kontrak dengan anak-anak. Kalau di sekolah memberikan jadwal pelajaran mulai pukul 7 sampai sekitar pukul 1. Nah, selebihnya itu jadwal harus dibuat oleh anak-anak dan panjenengan, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Jadi mereka punya jadwal yang sudah diatur. Kalau kita punya jadwal sendiri pasti akan berusaha mematuhi itu. Dan ini butuh keteladanan dari panjenengan untuk bisa mengajarkan anak disiplin, baik disiplin waktu maupun disiplin mengerjakan rutinitas. Karena ini nanti 6 bulan Bapak Ibu. Itu pun kalau COVID segera berakhir, sehingga nanti kemungkinan kebosanan anak itu tingkatannya lebih tinggi. Dan nanti mungkin ada kalau mungkin bisa ada paparan, mungkin bisa juga koordinasi dengan gurunya bagaimana membuat anak-anak bisa relaksasi setelah melakukan kegiatan pembelajaran sehingga tidak bosan. Itu ada. Kemudian contohnya misalnya dari ini harus disepakati dan panjenengan jadi teladan. Misalnya bangun dan sholat pukul 5. Kemudian membantu ibu membersihkan tempat tidurnya. Dari pukul 6 mulai mandi. Kemudian pukul 6.30 atau 6.15 makan pagi. Kemudian menggunakan seragam sekolah karena setiap hari nanti anak-anak ketika pertemuan itu, baik itu Zoom maupun Google Meet, anak-anak harus menggunakan seragam sekolah. Biar anak-anak merasa walaupun di rumah saya itu sekolah. Betul Bapak Ibu. Kemudian aktivitas dimulai pukul 7. Oleh karena itu sebelum pukul 7, 6.45 anak-anak harus sudah siap di meja belajar. Karena untuk mengoperasikan komputer itu biasanya kadang ada errornya, sehingga untuk persiapan diperlukan waktu. Sehingga pukul 7 sudah siap untuk melaksanakan proses pembelajaran daring. Kemudian disiplin membuka jadwal pelajaran. Insya Allah nanti akan diberikan jadwal itu. Syukur kalau bisa dipampang di meja belajar. Dan bila mana nanti keesokan harinya ada tugas-tugas, panjenengan bisa koordinasi dengan gurunya. Mungkin tugas itu bisa dikirim
juga melalui Google Classroom atau aplikasi yang lain, atau bisa juga menggunakan buku bahan ajarnya, worksheetnya. Nah, nanti tugas panjenengan ini mengingatkan pada malam hari, sehingga keesokan harinya anak-anak itu bisa langsung belajar dengan tempat gurunya. Kemudian selain kesiapan mental, panjenengan juga memiliki kewajiban mempersiapkan secara fisik. Apa saja yang dipersiapkan untuk melakukan pembelajaran daring? Yang pertama adalah perangkatnya, baik itu smartphone, telepon yang tentunya bisa digunakan untuk akses internet. Kemudian bisa juga dengan komputer, laptop, dilengkapi dengan earphone atau handphone. Kemudian akun mungkin yang digunakan oleh Bapak Ibu, karena anak-anak kan belum bisa ya untuk membuat akun itu, atau otomatis akan menggunakan akun panjenengan. Dan yang lebih penting lagi, panjenengan harus menyiapkan terutama tempat belajar, walaupun tidak istilahnya tempat belajar yang tersendiri, tapi paling tidak anak itu tidak belajar di tempat tidur atau lesehan di kasur misalnya. Jadi ada punya tempat khusus yang tentunya baik itu sirkulasi udara maupun pencahayaannya harus yang baik, dan yang lebih penting juga harus jauh dari keramaian sehingga anak-anak ketika belajar merasa tenang. Nah, itu yang perlu kami sampaikan, terutama ini betul-betul harus disiapkan sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik. Jadi harapannya seperti itu Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran secara online daring ini bisa meninggalkan nilai positif terutama bagi anak-anak, guru, khususnya orang tua, dan mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab, monggo dari saya sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala. Untuk menetapkan SOP, yaitu dari sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan belajar dari rumah yang pernah disebutkan dalam surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, yaitu yang kami ambil dalam poin 2 dan 4, disebutkan bahwa BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kami sudah melakukan beberapa adjustment begitu, penyesuaian. Kalau sebelumnya ada tuntutan, ada struktur kurikulum yang harus kami penuhi bersama anak-anak, itu akan sudah kami sesuaikan. Sudah ada pengurangan baik dalam hal waktu juga dalam hal muatan. Jadi sebelumnya mungkin ada literasi itu kami masukkan dalam jam belajar. Kemudian untuk PJOK itu ada PJOK teori, juga ada praktek, itu juga yang praktek kami hilangkan dan sebagainya. Jadi sudah ada beberapa adjustment yang kami lakukan. Kemudian untuk yang poin keempat, ini adalah materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik. Dan dalam hal ini terkait dengan waktu. Jadi kalau memang sesuai jadwal yang sebelumnya anak-anak itu istilahnya mengikuti pembelajaran mulai dari pagi sampai siang hari. Insya Allah nanti itu untuk yang kelas 1, 2, 3 sampai 10, 45 itu pun nanti ada 2 jam, ada 2 tatap muka secara interaktif dan yang lain adalah penugasan. Dan sekiranya tidak terlalu membebani atau membuat anak-anak lelah begitu,
kebijakan atau dasar, kami harus punya kekuatan dulu. Kekuatannya dari mana? Yang Mendikbud. Karena tidak terlepas bahwa kami di bawah Dignas maupun di bawah UM, apabila nanti ada pertanyaan dari Dignas melalui pengawas, itu kami bisa menjelaskan mengapa kami menentukan kebijaksanaan seperti ini, kebijakan seperti ini, sehingga harus ada dasar yang kuat dulu. Itu yang kami lakukan. Kemudian dalam hal ini langkah yang diambil adalah tadi sudah disebutkan Bu Siti bahwa ada pengurangan waktu, mengurangi beban muatan. Jadi untuk yang putra-putrinya di ICT itu memang ada 3 mapel yang 3 jam pembelajaran, Math, Science, English yang dari Cambridge. Itu kalau yang tahun kemarin. Untuk tahun ini kami tetapkan hanya 2 jam saja. Kemudian membuat rencana keberlanjutan pembelajaran. Jadi teman-teman itu sudah merancang di minggu terakhir ketika liburan kemarin itu adalah jadwal dari per 2 minggu. Itu nanti akan disampaikan kepada panjenengan semua. Jadi jadwal ada 2 jadwal yang secara holistik ya, secara Senin sampai hari Jumat muatannya apa saja akan ada. Kemudian ada jadwal dari per 2 minggu. Yang untuk jadwal dari per 2 minggu panjenengan akan melihat secara detail. Jadi hari ini anak-anak belajar apa saja, melalui apa? Apakah tadi yang disebutkan interaktif dari interaktif itu, ataukah hanya penugasan? Kalau kami buat semuanya Zoom itu agak riskan juga karena berhubungan dengan kuota, berhubungan dengan kelelahan yang tadi saya sebutkan. Jadi kami batasi untuk semua kelas dari per 2 minggu akan kami buat dan akan kami share ke panjenengan di awal minggu. Jadi selama 2 minggu itu panjenengan bisa mengontrol ini benar nggak sih akan dilakukan Zoom, siapa yang bertanggung jawab, menggunakan aplikasi apa. Kalau yang penugasan mungkin sekiranya cukup itu teman-teman hanya share petunjuk pembelajaran akan kami share melalui WhatsApp. Kalau misalnya tidak akan kami share video pembelajarannya. Kalau masih ini kami akan voice note. Jadi beberapa aplikasi akan kami gunakan. Karena kemarin juga sudah sempat teman-teman itu memilih memetakan begitu. Sekiranya mana materi yang memang harus kami zoomkan, kami harus tatap muka dengan anak-anak, harus kami dampingi langkah-langkah belajarnya itu yang mana yang cukup dengan penugasan saja. Sekiranya anak-anak bisa melakukan sendiri dengan dampingan orang tua, itu sudah kami petakan seperti itu. Kemudian belum yang terakhir tadi. Nah, ini menetapkan 2 kali pembelajaran online yang tadi itu, karena kalau hanya kami memberikan video pembelajaran, khawatir anak-anak juga kesulitan. Jadi harus kami tuntun satu persatu, seperti pengalaman ketika kami harus berhenti tatap muka di sekolah mulai bulan Maret. Itu yang kami lakukan dengan siswa yang sekarang kelas 2 sampai kelas 6. Jadi memang harus kami dampingi satu persatu, setiap hari harus kami online seperti itu. Kemudian ini beberapa aplikasi yang kami gunakan nantinya. Ini ada penjelasan lebih lanjut dengan tim IT. Nah ini, kemudian melakukan pembinaan dan pemantauan kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Memang kemarin kami menetapkan dari hasil evaluasi selama bulan Maret sampai bulan Juni ya, yang terakhir. Nah ini memang ada terkendala beberapa hal. Kalau kita melakukan WFH dari rumah, terutama di internet. Jadi ada beberapa tempat tinggal Bapak Ibu guru yang sulit internetnya, sehingga kadang kala di tengah-tengah macet. Nah seperti itu. Kami memang menetapkan yang kemarin bahwa kami harus masuk ke sekolah. Jadi kami tetap ke sekolah untuk melakukan daring dari sekolah. Mungkin ini masih juga dalam taraf pemikiran juga, karena kondisi malam sepertinya juga agak mengkhawatirkan begitu ya. Jadi sementara memang kami masih akan melakukan dari sekolah, karena itu memungkinkan kami untuk berdiskusi. Kemudian sekolah juga sudah menyiapkan fasilitas untuk kami untuk bisa melakukan daring setiap hari. Kemudian memastikan ketersediaan, insya Allah di setiap kelas sudah kami
fasilitasi juga mempermudah Bapak Ibu guru untuk melakukan dari sekolah. Kemudian ini membuat program pengasuhan untuk anak-anak, mendukung orang tua wali dalam mendampingi anak-anak. Jadi ini yang sudah disiapkan oleh koordinator bidang kesiswaan. Jadi ada absensi online nantinya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian identifikasi ini kami lakukan untuk mengetahui sejauh mana persiapan panjenengan di rumah. Jadi misalnya di rumah panjenengan berdua, bapak dan ibu harus bekerja di luar rumah, kemudian di rumah itu anak-anak dengan siapa? Mohon maaf, kami perlu mengetahui ini terkait dengan tugas-tugasnya nanti. Kalau misalnya ada salah satu anak atau keluarga yang mohon nanti disebutkan, wali kelas akan men-share melalui WA group. Panjenengan semua sudah dalam satu grup kan, untuk yang bilingual satu grup, untuk yang kelas 1 anak belum? Oh nanti, oke. Insya Allah dari sekolah sudah membentuk ya, cuma nanti rilis saja. Nah nanti panjenengan akan ditanyakan di dalam grup, nanti panjenengan bisa menjawab via webri kepada wali kelas masing-masing. Jadi di rumah anak-anak itu bersama siapa kalau misalnya daring. Nah kemudian konsultasi juga nanti bisa melalui wali kelas masing-masing. Kemudian ini adalah prosedur pembelajarannya. Jadi kami akan menyapa, wali kelas akan menyapa siswa pada pukul 7 pagi setiap harinya, mulai Senin sampai Jumat. Jadi kami akan mungkin melakukan via video yang akan kami share melalui WhatsApp. Nah, kenapa kami harus menyapa anak-anak? Supaya anak-anak juga tahu bahwa oh ini waktunya sekolah ya. Nah, kebetulan putra-putri panjenengan itu adalah anak-anak istimewa. Kenapa? Ketika kelas B mau gencar-gencarnya gencar mungkin tentang calis itu persiapan ke SD, mereka harus stay di rumah. Dan ketika SD di awal kita harus istilahnya genjot juga tentang ini, mereka juga harus stay di rumah. Nah seperti ini, memang yang kelas 1 ini istimewa sekali ya. Jadi kami juga harus menyapa anak-anak bahwa ini ada sekolah, kamu harus melakukan ini, nanti yang disiapkan ini, bukunya yang ini ya disiapkan ya, seperti itu. Jadi mereka tahu bahwa mereka itu ada dan gurunya juga sangat memperhatikan mereka gitu ya. Semoga nanti bisa memotivasi mereka untuk belajar lebih baik. Nah, ketika menyapa, wali kelas juga akan menginformasikan tadi kegiatan yang dilakukan, mapel apa, muatan apa yang harus disiapkan. Kemudian akan diberitahu juga yang dari nanti yang muatan apa, penugasan yang muatan apa, pengumpulan tugasnya bagaimana, akan diinformasikan. Guru akan memantau kegiatan belajar anak. Ini nanti melalui absensi online juga. Jadi tidak hanya sekedar disebutkan bahwa anak itu hadir atau tidak, tapi nanti bagaimana dengan tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga dan sebagainya. Insya Allah mudah Bapak Ibu, hanya tinggal klik saja. Tapi informasi tersebut sangat berguna sekali bagi kami. Ya Bu Yuli. Nah ini. Jadi kalau yang tadi adalah untuk gurunya, sekarang adalah untuk siswa. Nah, jadi tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Siti, siswa siap di depan fasilitas, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan mobile phone, apabila diperlukan boleh menggunakan headset, koneksi internet sebelum pukul 7, paling tidak 10 menit lah sebelum pukul 7. Ya, semoga setelah libur terlalu lama ini anak-anak juga tidak rewel ya. Mungkin perlu disiapkan tadi mental dan motivasinya panjenengan, karena sudah terbiasa mungkin di rumah dengan durasi libur yang terlalu lama ini. Semoga tidak rewel. Kemudian anak-anak menggunakan seragam sekolah sesuai jadwal. Kemarin sempat ada pertanyaan kepada saya, apakah ada jadwal anak-anak ke sekolah? Nah ini memang belum kami putuskan. Tergantung pertemuan hari ini, karena mungkin ada beberapa yang mungkin seragam sekolahnya belum dijahitkan gitu. Nah ini nanti mungkin bisa ya pelan-pelan mau izin ke wali kelasnya karena proses menjahit gitu,
Kemudian siswa mengikuti pembelajaran sesuai jadwal. Siswa melakukan absensi online yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi absensi online-nya tiap hari ya. Langsung masuk di Google Drive-nya Bapak Ibu wali kelas. Kemudian siswa mengumpulkan tugas kepada guru penanggung jawabnya maksud saya, itu paling lambat pukul 7 malam. Kemarin kami sebutkan memang di pertemuan Bapak Ibu guru itu sampai jam 6 sore. Kemarin hasil pertemuan kami dengan komite, Bapak Ibu komite meminta ada durasi perpanjangan 1 jam gitu. Kenapa harus kami batasi? Mohon maaf juga. Jadi Bapak Ibu guru juga butuh waktu untuk selonjor, untuk leyeh-leyeh gitu ya. Karena pengalaman dari yang kemarin itu kami nggak lepas dari HP mulai pagi sampai malam, sampai 1 minggu juga kami masih harus merespon. Karena panjenengan kan mengumpulkan tugas, kami dan kami harus merespon kan. Kalau tidak direspon ini sudah capek loh. Kerjaan tugas, belum lagi anaknya rewel, belum lagi kuota internetnya, belum lagi harus googling dan sebagainya. Nah, ini kok gak direspon ya sama gurunya. Itu kan juga kami juga merasakan seperti itu. Jadi mungkin ada batasan waktu. Kalau misalnya panjenengan lebih dari jam sekian, saya bisanya jam segitu monggo, tapi akan kami respon besoknya. Begitu, oke? Jadi memang HP juga harus diletakkan gitu. Kalau bukan HP sendiri kadang tangan ini nggak terasa sampai kemeng gitu. Katanya teman-teman dirijinya sampai keriting loh Bu, gitu. Barusi satu-satu. Nah seperti itu. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan beberapa hal yang perlu panjenengan siapkan, yang kami juga berusaha semaksimal mungkin kami siapkan karena itu adalah bagian dari pelayanan kami kepada panjenengan semua. Apabila ada kendala, nah ini memang tidak bisa dihindari kadang-kadang terkait mungkin dengan fasilitas. Mohon maaf saya mungkin bisa hanya dengan HP atau di rumahnya ada 3 anak yang melakukan daring bersamaan. Apa yang harus kami lakukan? Monggo bisa konsultasi dengan wali kelas. Kalau misalnya memang bersamaan dengan adik kakaknya, insya Allah Bapak Ibu guru itu mungkin ada yang direkam gitu, bisa di-share berikutnya. Atau kalau tidak penugasan, jadi apa yang harus dilakukan apabila panjenengan kesulitan bisa WA, nah seperti itu. Jadi bisa menghubungi wali kelas masing-masing, nanti akan diperkenalkan di dalam grup juga insya Allah ada. Kalau memang membutuhkan kami, monggo bisa juga nanti ditanyakan atau bisa melalui WhatsApp kepada kami, insya Allah akan kami bantu solusi terbaiknya. Memang mungkin nantinya tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi akan kami cari jalan yang paling baik untuk bisa dua-duanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi itu saja yang mungkin kami sampaikan. Semoga 6 bulan ke depan kita selalu diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan yang paling penting bagi panjenengan semua, anak-anak semua dan kami semua. Dan apabila ada salah kata baik pengucapan maupun perbuatan, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alfi, informasi tentang SOP pembelajaran di era new normal dari Bapak Ibu yang kami hormati. Saya pikir sudah detail tadi disampaikan. Namun nanti jika Bapak Ibu masih ada hal-hal yang ingin disampaikan atau kurang jelas, silakan disimpan dulu pertanyaannya, nanti kita berikan sesi untuk interaktif. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah sambutan untuk sosialisasi pemaparan kegiatan kesiswaan di era new normal SD Laboratorium Universitas Negeri Malang. Akan disampaikan Koordinator Bidang Kesiswaan. Kami persilahkan Bu Yuli. Terima kasih Kak Nan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bidang kesiswaan nanti yang akan saya sampaikan tentang UMI, Pramuka, dan ekskul yang ada di SD Lab UN. Untuk jadwalnya nanti mungkin di share oleh wali kelas masing-masing. Mungkin hari ini untuk kelas 1 sampun konfirmasi nomor HP ya Bapak Ibu. Sampun dituliskan nomor HP yang digunakan anak-anak nanti. Jadi mungkin nanti wali kelasnya yang akan membentuk tiap grup. Nanti untuk jadwal-jadwalnya nanti akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Untuk yang PPT, UMI, dan ekskul nanti akan di-share juga oleh wali kelas masing-masing. Karena di sini nanti ada pemaparan tentang semua ekskul yang ada di SD Lab UN. Nanti akan saya share PPT-nya maupun videonya. Kalau misalkan PowerPoint-nya tidak bisa dibuka, nanti bisa buka videonya. Karena apa? Karena anak-anak nanti akan memilih ekskul, salah satu ekskul yang ada di SD Lab UN. Ekskulnya apa saja untuk kelas 1? Di situ ada Math Club, Math Olim, Science Club, Science Olim, English Club, English Olimpiade, tari, vokal, futsal, karate, dan robotik. Semuanya tidak berbayar kecuali robotik. Karena nanti bahan-bahannya semuanya dari pembina ekskul. Untuk pramuka nanti kelas 1 semuanya dijadwalkan pada hari Senin. Kalau untuk yang hari yang waktu kita tatap muka yang hari biasa sebelum ada COVID-19, semua ekskul dan pramuka itu dilaksanakan pada hari Kamis. Karena kondisinya masih seperti ini, jadi kita jadwal per grade. Untuk kelas 1 nanti pramukanya setiap hari Senin. Jadi satu kelas satu pembina. Nanti juga akan dibentuk grup pramuka oleh pembinanya masing-masing, grup WA, yang nanti Bapak Ibu guru bisa konsultasi dan anak-anak juga bisa mengirimkan tugasnya di pembinanya masing-masing. Untuk pelaksanaannya nanti baik pramuka, UMI maupun ekskul yang lainnya sama dengan pembelajaran melalui daring. Ya, nanti ada yang melalui video call, WA, ada yang link YouTube. Nanti tatap mukanya ada yang menggunakan Zoom maupun Google Meet. Untuk ekskul pramuka yang nanti akan di-share juga di tiap grup kelas, nanti ada ringkasan dari materi-materi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Untuk PPT ini akan di-share di grup. Jadi semuanya bisa melihat materi-materi dari setiap ekskul yang ada di SD Lab UN. Ini untuk semua kelas 1 sampai kelas 6. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 mungkin nanti yang tidak ada adalah ekskul presenter. Presenternya tidak ada karena presenternya dikhususkan untuk kelas 4 dan kelas 5. Ini untuk ekskul tarinya. Materi-materinya nanti mungkin bisa misalkan anaknya minatnya dalam bidang apa, nanti materinya apa saja sesuai dengan anak-anak, nanti bisa konfirmasi ke wali kelasnya karena sudah saya buatkan data ekskulnya. Mungkin nanti konfirmasi juga nomor HP-nya karena itu nanti akan digunakan. Sebenarnya kalau sebelum COVID-19 ini ada ekskul renang juga di SD Lab. Karena kondisinya tidak memungkinkan, jadi sementara kita pending dulu untuk ekskul renangnya. Ini sama saya buatkan materi-materi untuk semua ekskulnya. Nah, untuk kelas 1 ini nanti mohon bantuan Bapak Ibu ada placement test untuk grade 1. Nah, untuk UMI
sih gunanya placement test? Karena nanti di UMI itu ada jilid 1 sampai Al-Quran. Jadi kita perlu mengelompokkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dalam membaca Al-Quran. Jadi diperlukan adanya placement test yang nanti guru UMI-nya akan menghubungi anak-anak melalui video call WA. Jadi satu anak kemungkinan 3 sampai 5 nanti dalam dalam satu hari. Pelaksanaannya nanti tanggal 21 Juli hari Selasa jam 11. Jadi nanti setiap anaknya kurang lebih 10 menit yang akan didampingi oleh 20 ustadz maupun ustadzah. Jadi satu ustadzah nanti bisa 3 sampai 5 anak. Nah, materinya seperti apa? Jadi materinya nanti yang menentukan adalah guru UMI-nya sesuai dengan kemampuan anak sebelumnya. Misalkan di TK-nya ini sudah misalkan menggunakan bukan metode UMI, ya, nanti sesuai dengan yang sudah didapatkan anak-anak. Ya, kalau di kelas TK-nya sudah jilid 3, berarti nanti tesnya juga jilid 3. Kalau yang belum pernah sama sekali diperkenalkan dalam membaca Al-Quran, jadi nanti langsung jilid 1. Seperti itu placement testnya. Mungkin nanti tanggalnya bisa dicatat, yaitu tanggal 21 Juli jam 11 setelah pembelajaran, karena ini harinya hari aktif pembelajaran. Jadi nanti setelah pembelajaran, karena perkiraan untuk UMI, pramuka dan ekskul yang lainnya akan aktif pada awal Agustus. Tanggal, kalau tidak salah tanggal 3 Agustus. Di sini juga saya tuliskan kontak person untuk semua koordinator ekskul maupun UMI. Jadi nanti tetap kami share ini juga. Bapak Ibu kalau mungkin memerlukan penjelasan lebih detailnya bisa langsung menghubungi pembina UMI maupun ekskulnya. Tadi sampun disampaikan sama Bu Alfi kalau setiap harinya anak-anak absensinya secara online. Jadi nanti setiap wali kelas akan share link di grup. Jadi share linknya satu kali aja. Nanti di Google Form, tidak perlu untuk menginstal aplikasi. Jadi langsung klik di linknya, langsung diisi saja setiap harinya. Kalau sudah submit memang tidak terlihat datanya sudah tersimpan atau belum, tapi kalau sudah submit otomatis sudah tersimpan di data wali kelasnya. Jadi setiap hari wali kelas hanya share link satu kali, tapi Bapak Ibu setiap hari harus buka link untuk absensinya karena nanti sudah terekam di situ. Untuk di share linknya di situ ada upload foto atau video kegiatan anak-anak. Cukup satu saja, satu kegiatan anak-anak, baik itu maupun baik waktu pembelajaran maupun pada waktu UMI atau ekskul, satu saja yang diupload setiap harinya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kok hari ini tidak di-share link lagi untuk absensinya, karena linknya sama. Jadi nanti setiap hari klik link itu untuk mengisi kehadiran siswa. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi tanya jawab. Mungkin nanti setelah pemaparan dari koordinator bidang sarana prasarana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bu Yudi, koordinator bidang kesiswaan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan, kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang sudah Bapak Ibu terima. Jadi santai saja. Saya melihat dari tadi kok duduknya tegak semua seperti ujian gitu. Meskipun ini dibuat jarak, tapi koordinator bidang dan nanti informasi yang lain dari SDLM UM. Selamat datang, kami sampaikan Ketua Komite SDLM UM Ibu Vivi. Mohon berdiri Ibu dan diturunkan sedikit saja. Nah, padahal saya belum bilang master loh tadi. Ini beliau adalah Ketua Komite SDLM UM yang merupakan nanti di mediator atau mediasi Bapak Ibu orang tua dengan pihak sekolah
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah pemaparan tentang kehumasan dan sarana prasarana yang ada di SD Laboratorium Universitas Negeri Malang. Akan disampaikan Koordinator Bidang Humas dan Sarana Prasarana. Kami silakan Bu Grita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknis pelaksanaan daring online maupun yang offline. Jadi aplikasi yang diperlukan selama anak-anak daring yang pertama yaitu WhatsApp, kemudian Cam Scanner. Cam Scanner ini kita gunakan misalkan mengumpulkan tugas anak-anak. Jadi kalau misalkan kita hanya menggunakan foto kemudian kita kirimkan ke wali kelas, karena anak-anak itu kan menggunakan pensil penulisnya, itu nanti tidak terlihat jelas. Jadi semacam ngeblur begitu. Jadi kita butuhkan Cam Scanner. Ketika kita menggunakan Cam Scanner sendiri, itu nanti kita bisa mengatur besar kecilnya dari yang kita fotokan. Kemudian nanti kita bisa mengumpulkan tugas ke wali kelas masing-masing. Kemudian aplikasi yang ketiga yaitu Zoom atau Google Meet. Jadi nanti wali kelas akan menginfokan di setiap jadwal yang dibagikan ke Bapak Ibu, mereka akan menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet untuk setiap sesinya. Jadi kita hanya sesi online-nya insya Allah hanya 2 kali dalam sehari, kemudian yang lainnya menggunakan offline. Jadi wali kelas akan mengirimkan video pembelajaran maupun tugas anak-anak. Tagihannya bisa dituliskan juga di jadwal yang di-share ke panjenengan. Begitu. Jadi kita akan men-share jadwal ke anak-anak itu insya Allah setiap minggu. Jadi untuk kelas 1 awal kita akan menggunakan matrikulasi, kita mulai hari Selasa sampai hari Senin. Hari Senin minggu depan. Itu dia. Hari Senin yang pertama tanggal 13 anak-anak masuk itu wali kelas akan perkenalan dengan anak-anak, juga memperkenalkan tentang jadwalnya selama seminggu, matrikulasi apa, demikian juga untuk bukunya. Jadi nanti anak-anak akan mendapatkan buku untuk matrikulasi. Kemudian dari Zoom dan Google Meet ini nanti bergantung dengan wali kelasnya, J. Kemudian yang keempat yaitu Google Classroom. Di Google Classroom ini kelebihannya kita bisa mengumpulkan tugasnya itu tadi. Jadi setelah kita Cam Scanner, tugasnya yang kita kumpulkan bisa melalui Google Classroom. Nanti linknya akan di-share oleh wali kelas. Gitu. Kalau tidak, misalkan kerepotan Google Classroom bisa menghubungi kelasnya, mungkin wali kelasnya memberikan kelonggaran bisa upload tugasnya melalui WA. Kalau misalkan kesulitan melalui Google Classroom, demikian J. Jadi aplikasi yang yang kita butuhkan WhatsApp, insya Allah semuanya sudah punya. Kemudian Cam Scanner, kemudian Zoom atau Google Meet dan juga Google Classroom. Nah, jenis kegiatan belajarnya sendiri di sini ada daring atau online, jadi menggunakan Zoom, Google Meet maupun video call WA. Kemudian kalau yang luring atau offline itu ada penugasan mandiri, kemudian mengamati video, membaca, bisa berupa PowerPoint atau slide yang dikirimkan oleh wali kelas. Semuanya nanti terinci di jadwal yang dibagikan ke panjenengan untuk anak-anak. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kalau misalkan sudah di-share jadwalnya, alangkah baiknya kalau panjenengan perintah ke anak-anak. Gitu, J. Kemudian pembiasaan ini akan dilakukan pagi hari. Itu isinya nanti tentang berdoa, pembacaan Asmaul Husna, menyanyikan lagu Indonesia Raya, duha dan juga duhur. Ini adalah kegiatan yang dilakukan anak-anak sehari-harinya. Nah, teknis pembelajaran di sini kita memiliki workbook. Jadi nanti setelah dari sini panjenengan akan mendapatkan workbook. Insya Allah untuk ICP dan bilingual sudah kami siapkan. Namun ada beberapa buku yang belum selesai masih dipercetakan, yaitu buku musik, kemudian buku PJOK dan juga buku bahasa Jawa. Nanti akan kami susulkan, J. Jadi kami akan mengabarkan ke wali kelas kapan ketika buku itu sudah tersedia, kami akan menyampaikan agar panjenengan bisa mengambil ke
sekolah. Kemudian target belajar nanti akan di-share oleh wali kelasnya, evaluasi per unit, PTS dan juga PAS. Teknik pengumpulan tugasnya ini ketika kita menggunakan cam scanner, jadi workbooknya difoto, kemudian bisa di PDF-kan. Jadi dengan cam scanner tadi, foto yang kita kirimkan itu sudah berupa file PDF. Kemudian kalau kuisis atau Google Form itu adalah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif. Jadi kalau misalkan anak-anak selesai satu pencapaian atau seminggu, kemudian guru-guru bidang studinya tadi menginginkan anak-anak evaluasi atau hasil belajar pencapaian selama 1 minggu, guru-guru bidang studi akan membuat kuisis maupun melalui Google Form. Nanti mereka akan mengirimkan link ke wali kelasnya, nanti bisa di-share ke wali murid agar bisa segera dikerjakan. Kemudian Google Classroom, di Google Classroom itu nanti diperhatikan untuk tenggang waktu dan detail tugasnya. Misalkan ada target, misalkan matrikulasi Inggris gitu J, misalkan diminta mengumpulkan, kemudian nanti ada tenggang waktu. Misalkan hari itu harus selesai sampai jam 7 malam pengumpulan tugas gitu. Nanti kalau misalkan di situ sudah diberi tenggang waktu, ketika panjenengan mengumpulkannya terlambat, berarti nanti juga ada keterangan bahwa panjenengan mengumpulkannya late, gitu J. Kemudian pengumpulan buku teknisnya seperti itu tadi. Nah, tata tertib saat daring, walaupun anak-anak itu belajarnya di rumah, jadi anak-anak tetap menggunakan pakaian rapi sopan. Nah, ini tadi kesepakatannya tetap pakai seragam J. Nanti seragam akan diinfokan oleh wali kelas, misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu seragamnya apa saja, ada urutan-urutannya. Kemudian mode mood dan chat di off kan. Ini ketika kita menggunakan Google Meet atau Zoom meeting. Jadi dimutkan nanti biar anak-anak ketika ngobrol itu tidak mengganggu teman yang lainnya, atau ketika gurunya menjelaskan semuanya masih bisa mendengarkan. Kalau misalkan anak-anak tidak bisa, otomatis kami membutuhkan bantuan panjenengan. Kemudian nanti raise hand itu kalau ingin bertanya. Jadi ada keterangan nanti raise hand itu gambar telapak tangan kalau tidak salah. Jadi kami akan mengerti ketika anak itu mengklik raise hand, otomatis dia memiliki pertanyaan. Kemudian ketika akan melakukan daring, otomatis harus mempersiapkan diri. Kemudian workbook, notebook dan juga alat tulisnya sudah harus tersedia Jadi ketika sudah tatap muka dengan gurunya, jangan sampai nanti misalkan anaknya masih bingung mencari-cari workbooknya ke Claysoft atau alat tulisnya tidak ada. Kan karena anak masih kelas 1, nanti takutnya rewel. Nah, yang terakhir ini adalah aplikasi Schooltalk. Jadi di aplikasi Schooltalk ini kita bisa memantau performa anak. Nah, di sekolah melalui aplikasi. Kita juga bisa melihat nilai ujian dan tugas, kemudian presensi siswa, setelah itu agenda kegiatan sekolah dan juga real time surat digital. Jadi nanti Bapak Ibu, tadi ketika awal panjenengan kan belum menerima amplop ini, gitu J. Nanti akan kami bagikan ketika panjenengan mengambil buku yang akan kami bagikan di bawah. Jadi nanti buku yang akan kami bagikan itu panjenengan bisa mengambil di dekat pintu masuk tadi, di depannya kelas 1 C, ICP dan 2A. Jadi nanti wali kelas akan berdiri di sana. Nanti kita bedakan antara 1 BIL, 1 A ICP, 1 B ICP dan juga 1 C ICP. Nanti akan dibagikan ini. Amplop ini tentang apa isinya? Ini berhubungan dengan user dan juga passwordnya Schooltalk. Jadi nanti panjenengan bisa download, yang belum punya bisa download aplikasi Schooltalk terlebih dahulu. Kemudian nanti di sini bisa, insya Allah ada panduan mungkin. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa bertanya ke wali kelasnya. Oke, demikian paparan tentang teknis dari online dari saya. Kalau ada yang kurang berkenan baik perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya buka masker nih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Biasanya kalau ada wali murid baru ini saya selalu cari-cari ada nggak ya yang sudah pernah
putranya sudah ada di sini. Karena pakai masker semua, saya jadi agak nggak ini. Baik, saya anggap saja semua baru. Atas nama pengurus komite, kami mengucapkan selamat kepada penjenengan semua atas diterimanya putra dan putri penjenengan di SD Laboratorium Universitas Negeri Malang, salah satu sekolah swasta yang menurut kami terbaik juga. Begitu. Kenapa? Karena memang sudah terbukti banyak lulusan dari SDM yang mencetak prestasi di jenjang yang lebih tinggi. Baik, sebelum lebih jauh, sebetulnya saya akan mengajak beberapa pengurus komite, tapi karena kita terbatas social distancing, jadi saya sendiri di sini. Perkenalkan, nama saya Vipa, saya biasa dipanggil Vivi. Anak saya 3 orang, yang satu sudah lulus dari SDM, sekarang meneruskan pendidikan di SMP Negeri 3 Malang, kelas 9. Putra saya kedua kelas 5, Axel, kemudian yang paling kecil kelas 4. Jadi saya di sini sudah berapa tahun ya Bu Siti? Sudah cukup lama, dan saya sangat merasakan bahwa iklim pendidikan di sekolah dasar laboratorium UM ini memenuhi keinginan yang saya inginkan, dalam artian dari segi pendidikan akademis juga cukup mumpuni, sangat mumpuni bahkan, kemudian dari pendidikan agama juga kami cukup puas sejauh ini. Bapak Ibu sekalian, komite di sini nanti akan lebih berfungsi sebagai mediator, ya, menjembatani apa yang Bapak Ibu harapkan dari pihak sekolah demi kemajuan dan kesuksesan putra-putri penjenengan semuanya. Segala aspirasi, segala saran, ataupun bahkan mungkin kritik sekalipun, monggo bisa disampaikan melalui saya, juga kepada pengurus saya, nanti mungkin ada sekretaris dan bendahara, ataupun bila kurang berkenan bisa nanti melalui wakil kelas. Jadi supaya Bu Siti ini tidak sedikit-sedikit digerutuk gitu ya. Jadi kami coba dulu untuk memediasi semua permasalahan yang timbul, dan alhamdulillah sampai sejauh ini di SDM cukup kondusif, cukup tenang, dan semakin kesini perkembangannya semakin baik. Begitu nih, Bapak Ibu, terkait kondisi saat ini, di mana kita sedang dilanda wabah pandemi COVID-19, kami berharap sekali agar orang tua bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak semuanya. Dalam artian protokol kesehatan itu selalu diperhatikan, dan juga asupan gizi dan segala macam yang terkait dengan kesehatan putra-putri tetap diperhatikan. Kami dari pihak komite support sekali dengan sekolah. Saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sangat memperhatikan untuk masalah protokol kesehatan ini. Di depan saya tadi sudah ada step-step untuk social distancing, kemudian juga ada wastafel, kemudian di bawah di TU juga sekalian sudah ditutup dengan pembatas ya. Mungkin face shieldnya yang belum ya Bu Siti, nanti face shield untuk karyawan, untuk ini nanti coba kita bicarakan nanti. Baik, untuk sementara tadi mungkin sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu-ibu guru di sini, pembelajaran akan tetap dilaksanakan daring atau luring. Kemarin kami sudah mencoba untuk berdiskusi dengan ibu kepala sekolah bagaimana kalau ada tatap muka, walaupun dengan jumlah yang terbatas, dengan mengikuti protokol, karena bagaimanapun juga mungkin untuk yang anak baru, adaptasi dengan lingkungan, dengan suasana yang baru, dengan sekolah yang baru, Bapak Ibu guru tentunya berbeda iklim ya, dari TK ke SD, tetapi tetap tidak diperkenankan
Dan saya kira itu juga sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan, bahwa memang tidak diperkenankan untuk kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka sebelum kita dinyatakan hijau, zona hijau gitu nih. Itu pun juga nanti kalaupun sudah zona hijau tetap harus ada protokol kesehatan yang diperhatikan. Dan sementara mungkin kita akan melakukan pembelajaran daring ini mungkin ini kemungkinan yang terpanjang mungkin sampai dengan Desember begitu kurang lebih. Andai kata nanti ada perubahan, nanti mungkin akan diinformasikan lebih lanjut. Baik. Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya sampaikan di sini bahwa untuk menjembatani komunikasi antara orang tua dengan sekolah, di tiap-tiap kelas nanti akan dibentuk paguyuban ya. Paguyuban, ada satu orang yang akan istilahnya mandegani semuanya, ketuanya lah begitu. Kemudian ada yang membantu, mungkin biasanya ada 2 orang. Jadi di tiap kelas ada 3 orang biasanya yang nanti akan menghandle mungkin informasi ataupun tugas-tugas dari sekolah. Jadi dia menjadi mediator untuk teman-teman semuanya, koordinator kurang lebih seperti itu. Biasanya yang kami handle adalah kegiatan yang namanya Student Day. Mungkin yang sudah putra-putrinya sudah ada di sini ya. Kayaknya saya kenal deh, itu ada beberapa nih teman-teman. Yang putra-putrinya sudah ada di SD Lab, mungkin sudah terbiasa dengan apa yang namanya Student Day. Student Day adalah satu hari di mana wali murid diberi kesempatan untuk mengajar ya, dalam tanda petik begitu. Mengajar bukan dalam artian mengajar pelajaran yang formal, menggantikan bapak ibu guru begitu tidak, tapi biasanya kami diberikan mungkin kalau nggak salah 1 jam atau 2 jam pelajaran, 2 jam pelajaran biasanya di hari Jumat kalau sekarang ya, hari Jumat karena kita 5 hari sekolah. 2 jam terakhir itu biasanya diberikan ke kami wali murid. Biasanya dalam satu kelas itu akan dibentuk beberapa kelompok yang isinya 5-6 orang. Kemudian masing-masing kelompok nanti akan membuat kegiatan ataupun apapun ya, kreativitas mungkin bisa menyanyi atau mengajarkan tentang ilmu apa ke anak-anak. Itu biasanya dilakukan di hari Jumat 2 jam terakhir. Tetapi karena kondisinya sekarang seperti ini, maka nanti kami akan minta kepada wali kelas mungkin nanti untuk membantu. Student Day tetap akan dilaksanakan sesuai permintaan dari Ibu Kepala Sekolah kepada saya juga, bahwa karena Student Day ini ikon yang tidak dimiliki oleh sekolah lain, jadi kita tetap akan hidupkan Student Day, tetapi dalam bentuk video tutorial begitu. Video tutorial nanti monggo nanti masing-masing kelompok berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kemudian nanti memberikan kegiatan apa yang akan disampaikan kepada putra-putrinya, nanti akan dibuat jadwalnya, dan topik yang dibahas nanti akan disesuaikan dengan pembelajaran tematik yang dijalani oleh Anda. Begitu. Kegiatan Student Day ini hanya ada di kelas 1, 2, dan 3. Untuk kelas 4, 5, 6 nanti sudah tidak ada karena mereka sudah full di pembelajarannya. Begitu. Pertama tentang Student Day. Kemudian nanti mohon pada wali kelas nanti kami berikan daftar. Mohon nanti dibentuk per kelas siapa yang akan jadi ketua, siapa yang akan jadi sekretarisnya ataupun bendaharanya nanti. Terkait dengan masalah keuangan, kami dari komite tidak mengizinkan untuk penarikan iuran atas nama komite, begitu ya. Jadi komite sekolah tidak memberikan izin kepada siapapun wali murid untuk melakukan penarikan uang, begitu. Tetapi kalau yang
bersifat misalkan seperti donasi dari wali murid misalkan ya untuk kelas ataupun donasi dari wali murid untuk sekolah itu diperkenankan. Nah memang aturannya begitu, diperkenankan. Nanti kami akan buatkan berita acara untuk bantuan penjaringan itu. Seperti apa? Berupa barangkah atau berupa dana segarkah atau bagaimana? Tetapi kalau kelas memungut iuran dalam hal ini untuk tujuan apa misalkan begitu, itu kami tidak memperkenankan. Tetapi di SLM ada istilahnya kas kelas. Kalau kas kelas itu istilahnya kami begini deh, gitu ya. Komite tahu, tapi kas kelas ini tergantung dari kesadaran dari wali murid sendiri, begitu. Nah, biasanya kas kelas ini digunakan misalkan untuk fotokopi soal, begitu, atau untuk misalkan ada yang perlu di kelas dipenuhi misalkan ya, ada kawan-kawan yang dianggap kurang, begitu. Monggo, tidak apa-apa. Tetapi bukan iuran komite. Komite tidak pernah memungut iuran. Kalau kas kelas, monggo, tidak apa-apa. Istilahnya kas, ya, kas untuk kelas. Untuk menghindari kesenjangan antara masing-masing kelas, kalau di sini sekarang yang sudah berjalan itu kami seragamkan per bulan itu tiap anak 30.000 rupiah. Kami seragamkan supaya, karena ada satu kelas yang istilahnya jor-joran ya mereka. Gak apa-apa kita urunan 100 ribuan, 200 ribuan. Nah, nanti jomplang begitu. Jadi supaya tidak ada masalah, akhirnya kami seragamkan sebesar 30.000 rupiah. Begitu. Kemudian satu lagi yang biasanya kita handle adalah outing. Mungkin sudah familiar dengan istilah outing ya, outing siswa. Mungkin di TK juga sudah sering dilakukan itu. Outing siswa ini biasanya kami lakukan 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Ya. 1 kali outing yang cukup dekat dengan tidak terlalu jauh begitu, dan 1 kali lagi outing yang biasanya setelah ujian akhir ya, PAT penilaian akhir tahun biasanya dilakukannya setelah itu. Tetapi karena kondisi seperti ini, Bu Siti kami mohon izin untuk yang semester ini sampai dengan Desember, berarti kegiatan outingnya kami vakumkan. Jadi tidak ada outing untuk sampai dengan Desember. Nanti Januari saya akan kumpulkan lagi, kita ambil animonya bagaimana, apakah akan dilanjutkan dengan apakah bisa berjalan outingnya, kurang lebih seperti itu. Biasanya di awal begini kita minta usulan-usulan dari wali murid, tujuan outingnya mau kemana, tapi sementara kita tidak permasalahkan itu dulu. Halo? Oh siap. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk tahun ini, tahun kemarin juga sudah dilakukan Ibu, tujuan outing ditentukan oleh sekolah. Saya yang terima kasih kalau begitu Bu Siti. Artinya dari sekolah nanti akan menentukan tujuannya kemana, wali murid tinggal arrange mungkin kendaraannya atau mungkin pembagian kelompoknya dan lain-lain. Jadi sudah tertata rapi dari sekolah. Jadi terima kasih Bu diingatkan. Kalau zaman saya dulu soalnya masih orang tua yang diberi ini untuk menentukan tujuan begitu. Mungkin bisa langsung di ini atau bagaimana Bu ya untuk POT-nya pembentukannya. Ini dari kelas 1A dan 1 bilingual, berarti dari 1A nanti mohon ada ditunjuk 3 orang, dari 1 bilingual juga ditunjuk 3 orang. Datanya nanti mungkin dari Ibu wali kelas bisa membantu kami untuk belum.
belum kenal, terima kasih. Baik, kalau begitu nanti menyusul aja ya Ibu, karena saya butuh datanya yang ini, mungkin nanti segera saya sampaikan ke pengurus komite. Mungkin Bapak Ibu ada yang akan disampaikan, monggo. Kalau mau japri ke saya juga monggo. Kami akan usahakan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Mohon kesabarannya, mohon pengertiannya, karena ini kita kondisinya tergagap-gagap semuanya, karena memang ini pandemi ini tidak ada satupun saya kira orang yang mau mengalami masalah seperti ini. Nah, kita berusaha pelan-pelan, kita menyesuaikan diri. Sistem di sekolah pun juga saya lihat juga semakin membaik, pembelajaran daringnya. Kemarin pada saat awal terjadinya pandemi, kita semua kelabakannya, bagaimana belajar daring, bagaimana pembelajaran di rumah dan lain-lain. Dan sekarang sudah mulai tertata dengan baik. Mohon bisa menyesuaikan diri, mohon bisa bersabar sambil kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Saya kira cukup dari saya, Pak Anang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya akan kami perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian wali kelas di kelas 1. Mohon berkenan ya, kalau dipanggil dari luar ini kayak manggil model ya. Mohon berkenan ya. Silakan masuk ya. Wali kelas 1 ada 4 kelas, ada 4 rombel, 1 kelas bilingual dan 3 kelas ICP. Akan kami sebutkan kelas 1 bilingual, wali kelas diampu oleh Ibu Endah Mediawati SPD. Beliau yang paling kiri, monggo diperhatikan sehingga jika ketemu di jalan bisa menyapa. Beliau adalah guru senior di SD UM. Jadi jangan khawatir bagaimana menangani putra putri Bapak Ibu. Beliau sudah bukan hal yang baru lagi, didampingi oleh co-teacher atau wakil wali kelasnya yang murah senyum. Padahal belum saya sebutkan sudah senyum dulu ini. Ya, Ibu Riviera Kresta Asyakuranti SPD. Beliau, saya kalau menyebut Bu Rivi itu harus panjang Bu, diprotes nanti. Berikutnya wali kelas 1A, Ibu Anita Nurmaidah SPDI. Monggo diperhatikan ya. Nggak apa-apa kalau lihat sekilas saja nggak apa-apa, tapi tajam gitu. Beliau berdampingan dengan Ibu Yuli Fitria Susanti SPD, yang kebetulan beliau juga sebagai koordinator bidang kesiswaan. Kemudian di kelas 1B ICP ada Bu Siti Mutamima SS. Ada? Oh izin ya, kebetulan mungkin ada keperluan, beliau belum bisa hadir, belum bisa menampakkan diri. Berpartner dengan Ibu Metania Diah Cahyaningrum SPD. Monggo silakan yang pakai batik merah tua atau apa ya. Tuh. Kemudian di kelas 1C ada Ibu Faradita Nanda SPD yang paling ujung bersama dengan Ibu Rita Yohana Maurits SPD, yang tadi kebetulan beliau adalah koordinator bidang humas dan sarana prasarana. Sudah cukup Bapak Ibu. Nanti kalau ingin lebih jelas lagi, ingin tahu lebih jauh lagi tentang beliau-beliau, bisa segera minta nomor HP-nya untuk di WA. Tapi jam kerja Bu ya. Iya. Di luar jam kerja nanti untuk keluarga. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini dalam rangka menyematkan persepsi pelayanan pendidikan di SD UM yang sudah Bapak Ibu percaya untuk menitipkan putra putrinya untuk dididik berkembang menjadi putra putri yang cerdas, terampil praktika, cendekia, cerdas budaya. Itulah jargon SD UM. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika dalam penyambutan kami ada kekurangan. Saya selaku pembawa acara
sekaligus kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti jangan lupa untuk mengambil buku bahan ajarnya anak-anak ya. Ada di dekatnya gerbang. Kalau dari sini nanti sebelah kanan yang pojok